Untuk menyingkat waktu, mungkin saya ingin bertanya tentang transformasi digitalisasi. Namun sebelumnya saya mengucapkan juga pada Antara yang baru 4 hari yang lalu ya menerima penghargaan Best Media Partner ya Pak. Semoga juga ini penghargaan yang diperoleh memang akurat gitu, bukan membeli. Semoga juga ini penghargaan yang diperoleh memang akurat gitu, bukan membeli. Orang saat ini mengkonsumsi udah pakai sosial media, Instagram, Twitter, bukan Twitter ya, X, kemudian TikTok dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara mereka mengkonsumsi kita-kita ini, masyarakat, rakyat, baik di Indonesia maupun dunia, itu adalah keterlibatan para influencer. Nah, itu tadi menyambung tadi apa yang disampaikan Pak Tomli. Makanya kenapa Bapak ada media nih, bisa live. Tapi yang nonton 6 ya buat apa? Bapak ada media nih, bisa live. Tapi yang nonton 6 ya buat apa? Nah, ini kan harus dipikirkan. Nah, kemudian yang TVRI, mulai dari tahun 2021 nih saya lihat ada isu yang menarik. Sampai sekarang kondisi infrastruktur penyiaran TVRI itu sudah tua. Bagaimana Bapak Ibu di lembaga penyiaran ini bisa bertransformasi dengan sungguh-sungguh, tidak hanya tagline saja, penggunaan digital, tapi SDM-nya belum bisa. Bapak bilang, Bapak minta ke Komdigi kameramen, ternyata dikasihnya orang yang Soalnya suasananya rada tegang jadi. Sorry Pak Tomli Wafa, tapi saya juga sebenarnya sama juga. Suasananya ya memang harus kita pikirkan lah. Ini butuh terobosan. Ya, wes. Aku melu dedek tenanan nih mau. Lanjut kepada Ibu Novita Hadini, dipersilahkan. Baik, terima kasih pimpinan. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya ingin bertanya tentang transformasi digitalisasi. Namun sebelumnya saya mengucapkan juga pada Antara yang baru 4 hari yang lalu ya menerima penghargaan Best Media Partner ya Pak. Semoga juga ini penghargaan yang diperoleh memang akurat gitu, bukan membeli. Jadi Pak, saya mengamati dari proses konsinyering kita pertama, saya apresiasi dulu mulai dari TVRI, RRI, dan juga Antara sangat paham betul dari bahan konsinyering terakhir kita, sehingga paparannya menjawab beberapa hal yang memang kita bahas sebelumnya. Namun ada poin-poin penting nih dalam proses transformasi digital dari analog ke digital. Bapak tahu nggak kalau memang Google itu udah ditinggalkan. Jadi apalagi ini ranahnya Antara nih, ngomongin tulisan, ngomongin rilis, Google ini boleh dicek. Itu sudah ditinggalkan hampir 70% masyarakat, tidak hanya di Indonesia, di dunia. Itu datanya bisa dicari. Orang saat ini mengkonsumsi udah pakai sosial media, Instagram, Twitter, bukan Twitter ya, X, kemudian TikTok dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara mereka mengkonsumsi kita-kita ini, masyarakat, rakyat, baik di Indonesia maupun dunia, itu adalah keterlibatan para influencer. Jadi influencer itu memegang peran yang sangat penting untuk mendeliver sebuah informasi. Nah, itu tadi menyambung tadi apa yang disampaikan Pak Tomli. Makanya kenapa Bapak ada media nih, bisa live. Tapi yang nonton 6 ya buat apa? Nah, ini kan harus dipikirkan. Nah, kemudian yang TVRI, mulai dari tahun 2021 nih saya lihat ada isu yang menarik. Sampai sekarang kondisi infrastruktur penyiaran TVRI itu sudah tua, kemampuan pemancar dan lain sebagainya udah menurun 15-90%. Gimana orang bisa tertarik dengan konten-konten Bapak yang bagus,
yang mengedukasi, kalau gambarnya ini itu nggak sebagus TV-TV yang memang menarik bagi anak muda. Kemudian yang ketiga, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos telsiar ya, tentang pos telekomunikasi dan juga penyiaran. Lembaga penyiaran publik TVRI ini diberi kewenangan sebagai penyelenggara program dan juga penyelenggara multiplexing. Yang mana jika TVRI mampu memanfaatkan peluang ini bisa bermanfaat besar bagi finansial maupun non-finansial Bapak di internal. Namun, sukses tidaknya TVRI sebagai multiplexing sangat dipengaruhi oleh kesiapan internal TVRI. Sehingga hasil dari pembicaraan Bapak tadi, bagaimana nih TVRI sebelum meminta anggaran kepada pemerintah, dukungan anggaran kepada pemerintah, bisa memperbaiki masalah-masalah internal Bapak Ibu semuanya. Jadi memang masalah SDM ini menjadi tantangan besar, bagaimana Bapak Ibu di lembaga penyiaran ini bisa bertransformasi dengan sungguh-sungguh, tidak hanya tagline saja, penggunaan digital, tapi SDM-nya belum bisa dipaparkan kepada kami, karena tadi kami mendengar belum ada loh bagaimana cara Bapak membuat terobosan tentang masalah peningkatan SDM ini. Kecuali tadi ya Bapak bilang Bapak minta ke Komdiji kameramen, ternyata dikasihnya orang yang lain ya, dengan kemampuan yang lain. Kecuali itu, tapi dari Bapak sendiri Bapak tidak menyampaikan paparan itu. Mungkin itu pimpinan yang bisa saya sampaikan, karena saya paham betul kalau kita fokus mengatasi permasalahan ini saja, transformasi digital dengan sungguh-sungguh dari hulu ke hilir, saya yakin kita bisa kok. Kita bisa benar-benar menjadi media yang bermanfaat bagi masyarakat. Oh ya, tambah satu lagi TVRI, saya suka tayangan yang dipaparkan ketika COVID dulu, membuat satu pembelajaran seperti ruang guru atau sejenisnya bagi anak-anak. Nah, itu bisa diteruskan sehingga ini bisa mengalihkan konsumsi anak-anak ke TikTok maupun sosial media lain, Instagram, yang mana mereka belum punya filter usia. Nah, ayo dong, TVRI, RRI ataupun Antara, ini buat kayak matematika, kayak guru apa-apa, penyiaran-penyiaran yang sejenis itu, mengedukasi itu, tapi di TV. Sehingga anak-anak bisa diarahkan untuk nonton TVRI di rumahnya masing-masing. Itu saja pimpinan, terima kasih. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.